Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam toleransi buat kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan supportnya buat teman-teman, terutama pada teman-teman pengguna Invest Signal ya, Dashboard maupun DSS maupun Algomet. Nah, di kesempatan video kali ini Invest akan memperkenalkan versi terbaru, versi yang sangat jauh berbeda dengan versi-versi sebelumnya. Nah, di sini Invest akan memperkenalkan di bagian dashboard info, bisa dikatakan prolog info ya. Di bagian prolog info ini sangat jauh berbeda dengan dashboard info sebelumnya. Di prolog info, nah, di versi ini penjelasan semua dirangkum secara detail agar teman-teman mudah memahami dan tidak bingung lagi. Oke. Nah, dashboard prolog versi ini adalah limited edition ya, yang meliputi antaranya adalah support resistance indicator, money management atau pengaturan keuangan, jurnal maupun psikologi ya. The Invest Boot ya. Terus yang keempat buy sell sinyal indikator, yang kelima ada spider sinyal indikator, yang keenam ada akurat sinyal indikator, yang ketujuh ada MACD, yang kedelapan adalah ada fraktal lain maupun fraktal semafor, yang terakhir ada ARET ya, ARET double system ya. Baik, sebelum saya memperlihatkan dashboard prolognya, saya lari dulu ke pembahasan. Oke, support resistance indicator merupakan ilmu dasar atau fondasi untuk melakukan trading di semua platform web trading. Nah, teman-teman, ya kalau sudah memahami support resistance dimanapun teman-teman trading, entah forex, saham maupun di binary, ya wajib memahami di bagian support dan resistance. Support resistance indikator ini kalau di dashboard itu ada SNR, ya, ada line board support dan resistance, ada support dan resistance indikator breakout, ada M1 support resistance line garis ya. Nah, ada sideways area atau kotak biru, dan ada zigzag indikator kalau di dashboard ya. Teman-teman kalau ingin melihat support resistance bisa teman-teman lihat melalui ini. Oke, saya jelaskan dulu di bagian SNR. Di bagian SNR, yang disebut dengan SNR adalah garis paling bawah, tengah, dan atas. Oke, jika candle berada di bawah dari SNR, misalkan di sini candlenya, berarti ini berfungsi sebagai titik resisten. Kalau di bawah SNR-nya itu berfungsi sebagai support. Nah, perhatikan ketiga garis ini, 1, 2, 3. Nah, titik terberat atau titik beresiko jika kita open posisi pada SNR tengah, jika candle melewati batas atau belum dilepaskan, hati-hati di sana koreksi, bisa koreksi doji pembalikan, bisa koreksi doji penerusan,
kita kembalikan. Nah, bisa doji putih atau di sana mungkin teman-teman banyak terseliding ya. Oke, sudah saya bahas satu. Terus yang kedua adalah line boot support dan resisten. Perhatikan garis pink tebal ini. Fungsi dari garis pink tebal ini adalah menentukan batasan support paling bawah dan batasan resisten paling atas. Jika dia berada di bawah, itu disebut dengan support. Jika dia berada pada di atas candle, itu disebut dengan resisten. Artinya line boot support dan resisten ini menentukan batasan harga jenuh jual atau bawah, paling bawah sekali di masa lampau ya. Di masa lampau berarti kalau kita lihat di D-nya masa lampaunya ini ya, ini sudah paling bawah ya. Nah, kita bisa perhatikan garis, ditarik garisnya, nah, kan ya. Oke. Oke, sekarang kita lari ke support dan resistance indikator breakout. Ya. Teman-teman bisa melihat support resistance indikator breakout itu yaitu titik-titik yang warna gold disebut dengan resistance dan titik-titik yang warna biru disebut dengan support, di mana dalam kisaran satu periode itu saja ya. Misalkan periode 1 menit resisten kisaran segini saja bos ya. Oke. Dan breakoutnya, kenapa ada indikator breakout di sini? Setiap batasan support atau resisten yang dilewati oleh breakout, misalkan seperti ini, maka dia akan muncul sinyal indikator tanda panah yang warna putih. Bisa indikasi penerusan, bisa indikasi kembalikan dulu penerusan, perpindahan candle, tergantung pemahaman kalian mengenai support resisten. Semisalnya ini, kenapa dia pembalikan pada momen breakout? Karena masih berada dalam kisaran batas garis tengah SSR, belum dilepaskan. Sama halnya dengan ini dia berbentuk koreksi doji. Setelah perpindahan candle, ini saya lihat ini kan sudah candle berjalan. Ini sudah candle berjalan. Artinya, nah, kalau sudah candle, pada saat candle ini terjadi, garis tengah SSR adalah berada di sini tadi ya. Garis tengah ini di sini tadi ya. Membentuk dulu dia koreksi, baru penerusan. Oke. Nah, terus yang ketiga, yang keempat adalah M1 support resisten line, yaitu garis support resisten yang membentang. Yang membentang. Ini bos ya, yang membentang. Dan ini disebut dengan resisten, dan ini disebut dengan support. Gold dan biru. Ya. Semoga teman-teman paham. Ini saya berbicara pengenalan. Nanti pemahaman dan penjelasan atau video atau cara OP dan sebagainya ya, teman-teman bisa melihat pada pemahaman dan penjelasan. Klik di sini. Oke, klik di sini. Dan kita ke sideways area kotak biru, melihat pada kotak biru support dan resisten. Nah, ini kotak biru, batas atas disebut dengan resisten. Atas ini, batas bawah disebut dengan support. Oke, kisaran dalam area biru adalah kisaran area sideways. Nanti penjelasan dan pemahamannya ada di sini.
Ini video pengenalan. Terus yang terakhir di bagian zigzag indikator. Zigzag indikator adalah garis ini. Garis ini ya zigzagnya. Indikatornya adalah tanda panah kecil yang warna kuning gold dan tanda kecil yang warna merah. Nah, setiap pemantulan akan memunculkan sinyal indikator tanda panah kecil ini. Nah, pucuk bawah disebut dengan support, pucuk atas disebut dengan resisten. Jika sudah dia membentuk, berarti batas support berada pada kisaran ini. Batas resisten atas berada pada kisaran ini. Ya. Ketika dia sudah melewati batas support maupun resisten, di sana terkadang terjadi sebuah koreksi seperti ini, doji jadinya, bos. Nah, bisa doji penerusan, bisa doji kembalikan, atau doji putih ya, nggak ada merah atau biru ya. Oke, kita lari ke bagian jurnal dan psikologi. Nah, saya bacakan di sini karena teman-teman mungkin sedikit mungkin teman-teman yang memiliki malas untuk membaca, biar saya bacakan dan teman-teman bisa untuk nonton video ini saja. Jurnal dan psikologi. Kita besarkan dulu biar nggak diganggu ya. Oke. Jurnal psikologi. Pemahaman pengaturan keuangan yang bisa dikatakan disebut dengan money management. Jurnal psikologi, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, mungkin teman-teman sudah banyak yang mendengar, akan tetapi belum bisa menjabarkan. Misalkan teman-teman sudah jaga sudah jaga jurnal, sudah jaga psikologi, kenapa kok tetap saja lolos? Padahal saya sudah jaga padahal saya juga buat jurnal, kok jurnalnya jadi hancur? Itu misalkan ya. Penjabaran ilmu psikologi dan jurnal ada di video ini. Kalau ingin download jurnalnya, silahkan download di sini. Nah, saya bacakan. Pemahaman pengaturan keuangan money management atau jurnal psikologi sangatlah penting sekali untuk melakukan trading dimanapun. Khususnya pada binary. Karena pada binary tidak ada yang namanya stop profit dan stop loss. Ya, tidak ada sama sekali. Di sana sangat-sangat beresiko. Kalau tidak ada money management, jurnal dan psikologi dalam binary, ya, hati-hati sebagai kategori judi. Hati-hati sebagai kategori judi. Ya, saya sudah jelaskan pada penjabaran ini. Ya, nah, hanya diri kita sendiri yang bisa menyelamatkan dari tingkat resiko yang sangat tinggi dalam binary. Ya, dan sangat berbeda jauh sekali jika melakukan perdagangan trading di forex maupun di saham. Karena di forex atau saham memang sudah tersedia portofolio atau riwayat order untuk melakukan stop loss maupun stop profit. Ya, di sana bisa set auto maupun manual. Akan tetapi kalau di forex, di binary, semakin tinggi kita deposit, kalau di forex maupun di saham, semakin tinggi kita deposit, semakin besar kita bisa mengambil lot ya. Tapi tetap aja ada aturan money management ya. Oke. Semoga teman-teman paham ya. Ya. Maka dari itu, money management, jurnal dan psikologi kalau di binary itu sangat-sangat penting. Aset terbesar adalah diri kita sendiri. Karena yang bisa menyelamatkan kita dari lost doll adalah
diri kita sendiri. Maka dari itu, pahami penjabarannya, jurnal dan psikologi. Oke, di sini juga ada, selalu diingat bos, dasar utama untuk sukses sebagai trader adalah jurnal psikologi ya, pengaturan keuangan dan dukungan pemahaman support resisten dan ini. Oke, kita lari ke yang ketiga. The-Invest Boot ya, bis ya. Meliputi, The-Invest Boot ini meliputi yang mana sih yang The-Invest Boot-nya ini, yang mana sih The-Invest sinyalnya, kelebihan dari versi prolog ini. Kita kenalkan. The-Invest Trend Signal ini disebut dengan The-Invest Trend Signal. Oke, ini dia punya sinyalnya. Nah, Boot Rubber System, yang mana sih yang disebut dengan Boot Rubber System? Kita kenalkan. Ini Boot Rubber System. Nah, ini Boot Rubber System. Oke. Terus saya kenalkan lagi. Oke, ini benar naik bos ya. Karena ini bisa menganalisa sendiri ya, di spesifik prolog ya. Terus saya kenalkan lagi analisa candle. Analisa candle. Yang mana sih yang disebut analisa candle? Ini ada analisa candle dan bagiannya ada sinyal penutupan candle dan koreksi ya. Koreksi harga ya, dimana kita bisa melihat koreksi harga dan dimana kita bisa melihat penutupan candle. Ini biasanya muncul pada market pelepasan sideways ya, atau dalam market sideways ya, penutupan candle atau koreksi ya harga ya, akan dia ke arah trend atau dia akan ke arah pembalikan dan kembali ke sideways lagi ya. Pemahaman dan penjelasannya ada di sini. Oke. Nah, analisa candle meliputi lagi, yaitu di bagian level penerusan, teman-teman bisa melihat antara hijau dan kekuatan merah, antara naik dan kekuatan turun. Dan juga bisa melihat di bagian volume. Nah, volume ini fungsinya apa atau bagaimana? Penjelasannya ada di sini. Di sini ya. Oke. Kita sudah bahas pengenalan 3 ya. Support resisten, jurnal psikologi, dan yang ketiga adalah di invest bootnya ya. Pengenalannya dulu ya. Ini pengenalan bos ya. Oke. Sekarang kita ke nomor 4. Di sini nomor 4 ada buy sell sinyal indikator. Ya, videonya ada di sini. Sel sinyal indikator adalah yang dimaksud adalah yang warna gold ini turun, yang warna indikator tanda panah yang warna biru itu naik ya. Oke. Ini sudah pengenalannya, penjelasan videonya ada di sini. Spider sinyal indikator ya. Spider sinyal indikator, kita akan melihat spider sinyal indikator, yang mana merupakan spider sinyal indikator. Kita akan melihat tanda panah yang warna hijau ini dan tanda panah yang warna merah ini itu bawaan dari spider, termasuk bulatan merah, termasuk bulatan biru. Bulatan merah dan bulatan biru ya. Oke, bulatan biru dan hijau dan merah ya. Bulatannya benar. Ini bulatannya ya. Oke.
Kalau bulatan tanah panah dan bulatan hijau bersamaan itu bisa OP naik. Kalau bulatan merah atau dan tanah panah merah itu bisa OP sell ya. Cara pengenalan dulu bos ya. Atau bulatan saja terjadi atau bulatan saja terjadi, bulatannya saja muncul seperti ini, bisa dikatakan kategori ke arah penerusan pada candle berjalan. Nah, spider ini sangat tidak beda jauh dengan buy sell sinyal indikator ya. Ini ya, video ini ya. Oke, ini penjelasan gambarnya. Dan di sini juga ada pembalikan pada spider, ada pengecualiannya, dan pemahaman videonya di sini nanti ya, di sini nanti ya. Oke, kita lanjut ke Akura sinyal indikator. Sedikit saya membahas tentang Akura sinyal indikator, pengenalannya. Saya berikan pengenalannya. Ini pada candle berjalan biasanya muncul ya, Akura ya. Kayak ini bos, bulatan kuning muncul, nah, itu bisa disebut dengan penerusan pada candle berjalan. Melepas jual dan akan membentuk beli, dan candle berikutnya pembalikan jual ke beli. Nah, jika bulatan kuning ini dilapisi warna hijau ya, dilapisi warna hijau ya, maka akan terjadi pembalikan pada candle berjalan, jangan pada candle trend ya. Oke, begitupun sebaliknya, bulatan kuning dilapis merah. Oke, nah, dan tanda X ini peringatan akan segera terjadi pembalikan. Kita bisa lihat tanda X ya, X bos ya, X ya, hilang. Oke, nah, kalian teman-teman bisa lihat bos ya, karena hilang ini bos, indikatornya bos. Ini bawaan dari Akura. Oke. Jelasan teman videonya ada di sini. Terus yang ketujuh adalah MACD. MACD menentukan pergerakan market trend atau pembalikan. Nah, perhatikan persilangan indikator tanda panah dan persilangan tergabung pada MACD. OP pembalikan pada candle berjalan atau OP pembalikan pada candle tersebut ya. Dalam kurung MACD memunculkan indikator X dan panah. Mohon selalu perhatikan batas seputar resisten. Videonya ada di sini dan saya kenalkan MACD-nya ya. Ini bos MACD bos. Persilangan tanda panah dengan X ya. Begitupun sebaliknya, kalau dia di bawah persilangan dia akan muncul tanda panah biru sama X ya. Oke, kita ke bootnya ya. Kita lari ke bootnya dulu bentar. Oke, ketika dia muncul garis yang warna merah titik ini ya, itu bawaan dari MACD ya, dan artinya dia sudah menyilang ya. Kita bisa lihat persilangannya ya, kita bisa lihat penyilangannya ya. Ini dia bos, ini penyilangannya. Jika dia tergabung maka dia akan muncul garis ini ya, merah tipis ini ya. Begitupun sebaliknya, ketika dia penyilangan ke arah naik maka dia akan muncul garis warna hijau tipis ya. Oke, videonya dan penjelasannya ada di sana ya. Ya, terkadang jangan kalau kita sudah menyilang kita langsung open posisi kembalikan, jangan bos ya. Karena bagaimana, pada saat dia di market trend, pada saat dia menyilang ya, dia bisa koreksi dulu, baru di perpindahan candle baru dia kembalikan ya. Begitu biasanya bos ya. Oke, kita lari ke fraktal lain dan fraktal semafor ya. Penjelasannya ada di sini. Penggunaan fraktal, cara kompensasi ya, strategi fraktal. Kalau menggunakan strategi fraktal ya,
wajib candle yang di OP kan harus ada dalam area biru ya, karena fraktal ini adalah OP dari pembalikan di candle sebelumnya. Kenapa harus di area biru? Karena area biru itu adalah area sideways ya, area sideways ya. Oke, saya kenalkan dulu. Kalau fraktal lain ya, fraktal lain yang disebut dengan fraktal lain adalah ini bos ya. Oke. Jika sudah menyentuh batas atas dari fraktal ini ya, fraktal lain yang warna ungu ini bos ya, dia mengikuti candle ya, ini disebut dengan fraktal lain. Jika dia sudah dalam posisi batas atas, maka dia akan membentuk sebuah segitiga merah dan segitiga warna kuning gini, kuning muda ya. Begitupun sebaliknya, kalau dia ke fraktal bawah ya, nah ini bos, kalau dia di bawah fraktal itu akan memunculkan segitiga yang warna biru dan segitiga yang warna kuning ya. Oke, batasnya batas fraktal bawah, batas fraktal atas. Oke, kalau kita hitung 3 candle ya, kalau fraktal lain kan OP di keempat ya. 1, 2, 3 OP buy ya, bener buy ya, profit ya. Jika dia masih di area biru ya. Misalkan ini loss, kalau dia masih di area biru, K1-nya bisa di candle berikutnya atau di fraktal perhitungan selanjutnya. Ini kan ada juga lain ya. Ini kan ada juga perhitungan 9 ke 10 ya. Oke. Fraktal lain. Nah, kita ke fraktal semafor. Fraktal lain sudah ya. Penalan fraktal semafor. Fraktal semafor ini adalah persegi yang warna ungu. Ini bos. Oke. Sama juga, kalau menggunakan fraktal, candle yang diopekkan harus wajib masuk pada area biru. Ya. Ini fraktal semafor. Nah, ini ya. Nah ya, cukup ya. Persegi warna, ingat fraktal semafor persegi warna ungu. Kalau fraktal lain adalah garis ungu. Nah, kalau sudah jenuh dia akan membentuk sebuah indikator. Nah, indikator seperti ini ya. Ini ya, merah, kuning, biru, kuning, itu kuning ya. Ini ya. Oke. Videonya ada di sini. Cara OP ya. Cara kompen ya. Oke. Ingat selalu kalau menggunakan fraktal itu kepada candle yang berada pada area biru saja ya. Kita lari ke arret double system ya. Kita akan lari ke arret double system. Nah, arret double system meliputi disebut sinyal arret, invest sinyal arret, true fractal arret, M1 level upper lower ya, level upper maupun lower ya. Nah, yang disebut dengan arret adalah ini ya, ini arret ya. Di sini nanti akan muncul tulisan disebut sinyal ya. Ketika dia melepaskan area biru ya, atau melepaskan sideways, disebut sinyal arret ini sangat cocok untuk di market trend atau market stabil ya, atau dilepaskan sidewaysnya area birunya ya. Nah, sedangkan di inverse sinyal arret di sini nanti ada tulisan di inverse sinyal arret ya. Dia hanya berguna atau berfungsi pada market stuck. Dia hanya berguna dan berfungsi hanya pada market sideways. Nah, jangan sesekali-sekali teman-teman melakukan penukaran. Nah, di sini saya memberikan sebuah OP teraman menggunakan arret ya. Jangan sesekali teman-teman menukar cara OP-nya ya.
sudah tahu market hancur, ketika muncul di dashboard sinyal kok dipakai, skip bos. Ya, gunakan invest sinyalnya. So, market ini market sideways, market hancur, agresif, dan banyak doji, dan area biru ada sideways. Nah, kita gunakan invest sinyal. Jangan gunakan dashboard sinyal karena tidak bisa menggunakan di market itu menggunakan dashboard sinyal. Akan tetapi kalau ingin main pukul saja bisa saja, asal penggunaan alert itu wajib menjaga money management ya. Menjaga money management dalam artian nilai deposit dengan topik kita harus paling terendah. Nah, supaya bisa kompensasi, dan aturan kompensasinya ya mentok sampai K1 maupun K2 wajib ya. Jika tidak ingin ada kompensasi atau meminimkan tingkat kompensasi, dengerin kata-kata saya tadi, jangan dibolak-balik menggunakan. Terus yang ketiga ada true fractal arret. Di sini ada biasanya true fractal arret ya. Sabar hanya dengan ini. Di sini kan ada the invest sinyal. Nah, the invest sinyal jual ya. Berarti turun ya. Kita lihat bootnya. Turun ya bos ya. Oke. Karena masih berada dalam sideways ya. Sideways kisaran area biru itu ya. Sideways ya. Oke, jangan ditukar-tukar penggunaannya. Nah, dan di sini ada true fractal arret. Di sini nanti ada muncul di bagian arretnya tulisannya true fractal arret ya. Kayak ini bos ya. Nanti di sini ada aba-aba naik atau turun, jual atau beli ya, sell atau buy ya. Kalian bisa menggunakan, tetap jaga money management yang benar ya. Dan di sini ada M1 upper dan lower ya. Nanti biasanya di sini ada ketika dia sudah pada posisi titik kan ke arah trend ya, karena ke arah trend maka dia akan muncul M1 level 1 upper, M1 level 2 upper ya, M1 level 3 upper ya. Naik dah dia terus bos. Begitupun sebaliknya. Oke. Dan video penggunaannya nanti ada di sini ya. Video penggunaannya nanti ada di sini ya. Oke, itu yang terakhir bos ya. Nah, di sini juga ada sedikit catatan ya. Ada catatan bos ya. Sedikit ada catatan penting ya. Untuk pengguna ilmu technical strategi, pahami step by step. Jangan semua digunakan. Pilih salah satu strategi saja, mana yang dianggap paling mudah dan gampang, mohon pakai itu saja. Kenapa demikian? Jika pada saat momen apa kita mengalami kekalahan atau loss, agar kompensasinya masuk. Dan jangan menggunakan strategi secara tidak beraturan, artinya sebentar-sebentar pakai ini, sebentar-sebentar pakai itu. Ya. Nanti berujung bingung dan menyebabkan loss doll. Fokus di satu strategi atau teknikal yang digunakan atau yang dianggap paling mudah kalau buat teman-teman yang ingin menggunakan ilmu teknikal atau strategi. Oke, penjelasan dan pengenalan mengenai dashboard prolog sudah saya jelaskan dan sudah saya rangkum di sini. Saya The Invest undur diri. Terima kasih.